Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reska Kartika Dewi dengan NIM 20611101188. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang menjaga hubungan loyalitas konsumen dengan studi kasus pelayanan data terpadu kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pesisir. Salah satu cara untuk memenangkan dalam persaingan adalah dengan berusaha mempertahankan pelanggan yang ada. Karena mencari pelanggan yang baru membutuhkan biaya yang lebih besar daripada mempertahankan pelanggan yang ada. Dalam menjaga loyalitas konsumen dibutuhkan strategi yang tepat guna menekan biaya sehingga keuntungan perusahaan bisa jauh lebih besar. Dengan cara strateginya adalah consumer relationship marketing. Menurut Kotler, pemasaran merupakan hubungan atau relationship marketing mempunyai tujuan membangun hubungan jangka panjang yang saling memuaskan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan utama, pelanggan, pemasok, distributor, dalam rangka mendapatkan serta mempertahankan preferensi dan kelangsungan bisnis jangka panjang. Sehingga relation marketing dapat diartikan sebagai hubungan antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan dan pengenalan setiap pelanggan secara lebih dekat dengan menciptakan komunikasi dua arah dengan mengelola suatu hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan perusahaan. Dalam konteks bisnis, loyalitas menggambarkan suatu komitmen pelanggan untuk melakukan bisnis dengan organisasi dengan cara membeli barang atau jasa secara berulang dan merekomendasikan jasa dan produknya kepada teman dan kelompoknya. Pendapat ini dikemukakan oleh McLeod dan Barnett 2002. Jika dulu pada masa sebelumnya era pemasaran konvensional, banyak pemasar yang meyakini bahwa loyalitas pelanggan pada dasar terbentuk karena adanya kontribusi dari nilai dan merek atau brand. Lalu, bagaimana mewujudkan hubungan loyalitas dalam bisnis? Sebelumnya, saya akan menjelaskan di tempat saya bekerja, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat. Kita ada produk unggulan dari Kementerian Sosial berupa data terpadu kesejahteraan sosial. Ini adalah suatu aplikasi data yang memuat informasi tentang keluarga prasejahtera yang telah disinkronkan dengan elektrik KTP. Aplikasi ini mendapatkan pembaharuan setiap triwulan dengan tujuan data yang disajikan tervalidasi sehingga dapat dijadikan dasar dalam menentukan calon penerima bantuan, baik itu dari kementerian, kemudian dari pemerintah daerah ataupun dari lembaga-lembaga yang memiliki CSR. Sebagai kegiatan berkelanjutan, DTKS di sini adalah produsen. Kemudian pengguna data adalah sebagai pelanggan, di mana kementerian atau dinas-dinas terkait selalu menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial ini menjadi rujukan utama mereka tentang siapa yang akan menerima bantuan program-program yang memang sudah direncanakan oleh dinas ataupun kementerian tersebut. Sebagai aplikasi dari sebuah teori bahwa ada hubungan antara pengguna data dengan penyaji data. Di sini kita sebagai tim itu selalu menerapkan untuk menjaga kepuasan pengguna informasi, sehingga tidak hanya pemerintah daerah ataupun Kementerian Sosial yang menggunakan data tersebut. Saat ini data DTKS juga digunakan di kementerian yang lain seperti contoh Koperindak, kemudian PUPR, Perumahan dan Pemukiman, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, Perikanan, dan beberapa dinas lain seperti kesehatan dan pendidikan. Saat ini jumlah informasi data yang bisa kita sajikan di dalam DTKS Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 22.000 kepala keluarga dengan penggunanya sebanyak
lebih dari 15 program kerja, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam hal ini, DTKS melakukan pengelolaan data dengan sinkronisasi antara operator kabupaten, operator kecamatan, dan petugas lapangan yang melakukan validasi. Jadi ketika ada laporan dari Kepratin bahwa ada warganya yang memang layak untuk masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, maka kita sebagai tim melakukan verifikasi ke lapangan, baik mengecek tentang pekerjaannya, kondisi rumah, dan lain-lain, penghasilan, kemudian kondisi kesehatan mereka, semua kita input di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Kemudian ada juga warga yang melakukan pelaporan tersendiri. Jadi mereka datang, kemudian tetap akan kita kembalikan kepada Pratin, sehingga kita dalam satu pintu koordinasi. Disitulah kemudian terjalin hubungan relationship marketing yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat. Titik berat strategi dari relationship marketing adalah pada banyaknya upaya yang sama besar antara mempertahankan dan menciptakan pelanggan. Yang kedua adalah pada kualitas dan pelayanan pelanggan, dan bagaimana kedua elemen tersebut dapat dikelola sehingga menghilangkan kesenjangan kualitas antara apa yang diharapkan dengan apa yang mereka dapatkan. Relationship marketing adalah pemasaran yang dilihat sebagai hubungan jaringan dan interaksi. Konsep ini muncul dalam bidang pemasaran jasa dan industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas adalah komunikasi, relationship, manajemen, customer, dan service. Dalam menjaga loyalitas, dalam prakteknya, DTKS menerapkan prinsip data yang tersaji adalah data terverifikasi dan tervalidasi, serta terbarukan. Secara manajerial, tim operator dan petugas lapangan senantiasa melakukan upgrade kemampuan penggunaan teknologi dan aplikasi untuk mengefisiensi kerja dengan jalan terlibat aktif dalam grup koordinasi nasional yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial. Selain itu, jam pelayanan juga tak terbatas waktu, sehingga memudahkan pengguna data dapat mengakses DTKS kapanpun. Tim operator pun harus siap berkomitmen bahwa kapanpun ketika ada instansi yang membutuhkan, maka mereka akan siap melakukan pelayanan. Biasanya ini akan ada di puncak pelayanan ketika sedang dalam tahap perencanaan akhir rencana kerja, seperti di bulan September sampai dengan Desember, atau di awal tahun untuk mereka warga yang memang ingin mengetahui apakah mereka masuk di dalam data terpadu kesejahteraan sosial, dengan harapan tahun itu mereka akan mendapatkan bantuan program dari pemerintah. Nah, dalam menjalankan fungsinya sebagai tim dari data terpadu kesejahteraan sosial, maka di sini ditunjuk seorang supervisor yang memang membawahi semua petugas DTKS dengan tujuan melakukan pengawasan terhadap kinerja dan pelayanannya, sehingga bisa dilakukan evaluasi secara rutin. Karena apa? Kontrol kegiatan kerja itu harus dilakukan secara efektif, sehingga pelayanan akan terus dapat dilakukan. Pelaksanaan pelayanan juga berprinsip pada berikan layanan terbaik, hadapi dengan transparan, jangan pernah abaikan pelanggan, akui kesalahan yang dilakukan, selalu tepati janji. Jadi tim itu selalu berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan konsep dari relationship marketing, sehingga di situ ada loyalitas yang terjalin atau tercipta. Kemudian untuk sebagai wujud kegiatan kita bahwa DTKS Kabupaten Pesisir Barat sudah diakui secara nasional, tahun ini Kabupaten Pesisir Barat kembali menjadi peringkat pertama untuk penyajian data terbaik untuk Provinsi Lampung, kemudian terbaik kedua untuk Sumatera, dan terbaik ke
40 untuk nasional. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.